Sanas dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Senin tanggal 7 Juni 2021 diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kita telah mengisi hari-hari kita hingga saat ini? Musa di dalam doanya memohon kepada Tuhan hati yang bijaksana untuk dapat menghitung hari-hari yang sedemikian. Ketika kehidupannya dimulai dari besarkan di istana, hingga ia akan mengembalakan domba, sampai ia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa selalu menunjukkan kualitas daripada keimanannya kepada Tuhan. Ia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan akan kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Tentu menjadi hal yang penting juga bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dengan penuh akan makna. Sebagaimana Musa juga menyadari di ayat 10 bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Yang menandakan bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sungguh sangat terbatas, karena kita tidak selamanya untuk berada dalam dunia. Lalu Musa mengharapkan kepada Tuhan dengan hati yang bijaksana, maka ia akan dimampukan untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Musa juga semakin dapat menyadari bahwa manusia adalah manusia yang rapuh, yang senantiasa dapat terjatuh ke dalam dosa. Dan inilah penting untuk pimpinan daripada Allah itu sendiri. Dan tentu kita pada saat ini ketika diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19, dengan banyaknya pergumulan kehidupan, perselisihan di antara masyarakat, di antara keluarga, bahkan terjadi peperangan antar bangsa. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita saat ini dengan penuh akan makna, menghadirkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu Roh Kudus harus menjadi yang memimpin, membuka hati agar dia berdiam dan merajai kehidupan kita, sehingga tidak lagi dosa yang merajai. Maka tidak lagi ketika bangun tidur yang pertama diingat adalah dendam, amarah karena perbuatan orang atas kehidupan kita. Ketika kita hendak bekerja, kita tidak lagi hidup di dalam kecemasan, tetapi mengisi dengan ungkapan syukur dan perbuatan kasih sebagai wujud kita mewartakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan tentu juga dengan demikian, maka tidak ada lagi satu detik dan satu hari pun dari kehidupan kita yang berlalu dengan kesia-siaan. Maka tidak ada lagi satu detik atau satu hari pun dalam kehidupan kita yang berlalu tanpa kita isi dengan kehadiran akan Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mengisi itu dengan menjadi saluran berkat, dengan setiap tindakan dan perkataan kita terhadap sesama menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk cermat, untuk teliti di dalam mengisi hari-hari kita.
sehingga tidak menjadi sebuah hal yang rutinitas belaka hari demi hari, tetapi menjadi sesuatu yang memiliki kesukacitaan bagi kita, bagi sekitar kita, bagi Tuhan. Nah, hingga dengan demikian kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus memimpin kehidupan kita, untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan berdoa untuk mengetahui, mendengar apa yang hendak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menghitung hari-hari kita dengan baik, mengisi dengan baik, dan dipenuhi oleh hati yang bijaksana. Maka kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa kami telah Engkau ingatkan untuk mengisi hari-hari kami dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan mengajarkan kami akan kehendak-Mu, sehingga kami dapat mengisi hari-hari kami dengan menjadi pewarta akan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga tidak ada lagi hari-hari kami yang berlalu dengan kesia-siaan, tetapi kami memakai kasih karunia Tuhan dalam waktu yang Tuhan berikan dengan menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, kami juga mengingat akan jemaat Tuhan yang saat ini menderita sakit. Inang nyonya nababan boru sitompul, inang nyonya tobing boru hutapea, inang nyonya hutagalung boru rumah horbo, Bapak situa o hutapea, Bapak sintua SM Silitonga, Bapak R hutapea, dan Bapak E hutagaul. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, dan mereka senantiasa di dalam sukacita akan pengharapan yang hidup, menantikan kesembuhan yang akan Tuhan berikan. Berkatilah seluruh tenaga medis dan obat-obatan, biarlah itu menjadi bagian dari saluran Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Jauhkanlah dari keputusasaan, dari pikiran-pikiran yang negatif yang dapat menyurutkan semangat mereka. Tetapi biarlah ketika Tuhan hadir, semangat mereka menjadi kuat dan keimunan tubuh mereka juga menjadi bertambah, sehingga dalam proses operasi dan sampai kepada pemulihan mereka senantiasa dikuatkan oleh karena tangan pengasihan Tuhan. Dan walaupun mereka juga terpapar COVID-19, mereka dapat memenangkan dari pertarungan dengan COVID-19 dengan semangat dan keimanan yang teguh di dalam pengharapan yang hidup akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh proses perobatan dan pemulihan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.